jatuhnya orang lain itu sudah jadi pembelajaran buat kita bahwa kita nggak perlu ikut-ikutan jatuh untuk bisa dapat pengalaman. Jadi contoh kalau sudah ada teman kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin bersharing tentang beberapa pengalaman sahabat baper atau rekan peternak yang beberapa waktu lalu peternakannya itu sedang dilanda masalah. Bahkan ada beberapa yang hampir satu kandang itu nyaris habis. Kenapa bisa demikian? Oke, sebelumnya jangan lupa like dulu video ini sekiranya bermanfaat dan simak sampai habis ya bos. Oke, baiklah bos. Jadi ceritanya sembari ngabuburit, kebetulan sore hari kita nunggu berbuka puasa, tidak ada salahnya kita bersharing-sharing ya, santai aja terkait dengan beberapa masalah yang dialami oleh rekan peternak sahabat baper yang bahkan beberapa diantaranya itu sudah senior, malah kalau menurut saya ya sudah senior. Tapi kok bisa gitu ya, bisa-bisanya kandangnya itu bisa bermasalah, kematiannya massal ya kan, induan pada habis, ayam-ayam remaja pada habis. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini yang jadi satu tanda tanya besar. Jadi setelah saya pelajari dan saya analisa ya bos ya, kenapa kok bisa seperti itu? Pertama, sebelumnya mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa metode atau cara di bakal peternak itu yang paling benar, enggak. Walaupun sejujurnya saya katakan bahwa alhamdulillah nih sampai hari ini dengan menggunakan metode kita ya, metode yang kita sharingkan di video-video bakal peternak itu ya alhamdulillah membawa peternakan kita itu ya sampai bisa lihat sendiri bos, alhamdulillahnya ya. Indukan pun sampai hari ini masih tetap berproduksi. Ini baru kemarin kita panen telur untuk dimasukkan ke mesin tetas, dan juga baru tadi saya habis bongkar DOC baru lagi ini ya, dan ini masih belum saya bersihkan. Kemudian nih ayam usia 30 harian itu juga masih sama bos ya kondisinya, dan ini juga baru ada beberapa ekor tadi saya pindahkan ke sini, dan ini sudah mirip camp pengungsian ya. Oke, jadi yang pertama bos ya, yang pertama dari hasil analisa saya kenapa kok bisa seperti itu. Pertama, kebanyakan sahabat baper atau rekan peternak itu latah, karena memang itu ciri khas orang Indonesia bos. Ciri khas orang Indonesia itu latah. Jadi kalau ada cara begini viral ya, padahal nih cara yang udah dilakukannya udah bener, sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun ini udah bener, produksi bagus ya kan, populasi juga terus bertambah, kemudian keadaan kandang juga selalu kondusif, kemudian selalu diperbarui. Udah bener 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh udah bener. Tapi kemudian karena ada cara yang lagi viral, kemudian latah ikut ya kan, ikut. Nggak taunya cara ini akhirnya merusak cara yang udah bener 3 tahun itu. Akhirnya karena latahnya tadi itu akhirnya ya merusak hasil yang sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Jadi saya nggak perlu sebutkan caranya gimana, pokoknya ya itu tadi saya bilang, kalau sampean sudah merasa bahwa cara yang sudah sampean lakukan itu udah bener dan itu sudah berjalan selama beberapa waktu, bahkan sudah tahunan, sebaiknya pertahankan cara itu, jangan ditinggalkan. Oke, itu yang pertama bos. Kemudian yang kedua, biasanya penyakit bangsa kita itu kebanyakan itu cuman apa ya, kalau saya bilang itu
cuman semangat di awal, disiplin di awal, komitmen di awal, tapi makin tengah-tengah, makin kesini itu mulai surut. Apalagi nih kalau sudah kena masalah, walaupun masalahnya itu sebenarnya kecil. Ini bos yang kadang orang kita itu penyakitnya itu gitu. Kenapa saya selalu katakan bahwa sukses di ternak ayam kampung itu butuh konsistensi. Jadi sukses itu bos, kalau kita mau sukses ternak ayam kampung ini, dilakukannya itu kecil-kecil tetapi rutin dan itu setiap hari, konsisten dan berlaku terus-menerus. Jangan dilakukan sehari ini kemudian besok tidak dilakukan, atau pray lagi 2-3 hari tidak dilakukan. Kenapa ya? Salah satu contoh paling sederhananya itu ini bos. Nih, sampean lihatlah, kandang kita juga kalau dilihat mungkin lebih bagus kandang sampean bos. Kalau dilihat ya, nih, kalau dilihat lebih bagus kandang sampean, lebih rapi kandang sampean, bahkan lebih luas kandang sampean ketimbang kandang kita bakal peternak ini. Tetapi sampean percaya tidak, saya baru total populasi yang ada di kandang kita sekarang ini untuk saat ini ya bos ya, itu sudah mendekati hampir 200 ekor loh bos. Saya baru hitung-hitung juga kaget nih ya, dari sini. Tapi itu udah semua umur bos, dari DOC-nya, kemudian ini ayam yang usia 30 harian, kemudian di sini ini aja sampai nih desak-desakan kayak camp pengungsian aja nih bos modelnya nih bos. Kemudian di sini ya, di sana itu ada kurang lebih sekitar 45 ekor nih yang di sini nih, yang udah mungkin menunggu Idul Fitri siap panen ya. Dan kondisinya begini bos, kenapa? Tetapi yang saya lakukan adalah konsistensi atau berlangsung terus menerus. Contoh, bersih-bersih nih wadah pakan minum tuh tetap harus rutin dilakukan, nggak bisa diabaikan ini bos yang seperti ini. Kemudian yang terlebih lagi tuh wadah minum untuk DOC atau ayam pembesaran seperti ini wajib diperhatikan. Kemudian nih mungkin ada beberapa pro dan kontra mengenai pakan fermentasi yang mengatakan mengandung gas lah, panas lah, inilah itulah. Kalau menurut saya bos, sampai hari ini ayam saya itu tingkat kematiannya itu sangat rendah. Itu salah satu faktor utamanya itu adalah karena saya menggunakan pakan fermentasi. Terserah apapun pendapat orang di luar sana. Yang jelas nih sampai sebegini ya, sehat, tidak bermasalah, tidak ada senot, tidak kanibal, itu karena pakan fermentasi bos. Loh ini sampai sampai berjubel gini bos, itu nggak ada yang kanibal. Biar satu nggak ada yang kanibal, percaya nggak sampean? Biar satu nggak ada yang cacingan. Loh ini karena saya melakukan semua yang sudah terbukti ya. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa analisa itu hanya sekali 2 kali berhasil terus dinyatakan berhasil. Lah gimana saya bilang analisa saya itu sudah, karena analisa ini bukan analisa sekali 2 kali bos, tetapi tahunan. Saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Jadi gimana saya bilang bahwa itu sekali berhasil? Tidak, karena selama saya beternak ayam ya saya menggunakan metode seperti itu. Contoh, bersih-bersih ya kan, rajin nyapu, walaupun kondisi kandang kita itu sebenarnya ya kalau saya perlihatkan kandang bakal peternak, apalagi ya ini belakang rumah nih ya, di belakang rumah seperti ini ya, walaupun kecil berapa meter kali berapa meter, tetapi ya itu tadi kita berusaha mempertahankan dan berusaha terus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita. Maka insya Allah ayam-ayam kita itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Ayam kita tetap sehat, jauh dari penyakit ya. Walaupun sejujurnya walaupun bermasalah itu palingnya hanya 1-2 ekor bos, paling hanya 1-2 ekor yang ketinggalan bobot, paling hanya 1-2 ekor yang kurus. Itu pun karena ya seperti ini nih, faktor seperti ini, karena terinjak ya, karena yang lebih besar menginjak yang kecil-kecil, atau karena terjepit. Ya biasanya kalau ayam udah kejepit ya, atau mungkin ayam itu pincang, atau karena sering kelindes temennya ya, wajar kalau dia stres, makan nggak terlalu banyak, atau mungkin dia kalah pakan. Itu wajar lah kalau menurut saya, masih dalam skala wajar. Kalau masih dari populasi 100-200 ekor, kalau ada 1-2 ekor yang bermasalah, itu masih angka lumrah ya. Kemudian
yang terakhir nih buat sampean yang sudah senior, yang udah pernah punya populasi ratusan lantas rata dengan tanah. Pertama bos, cobaan itu biasa, artinya kapten yang tangguh itu tidak diciptakan dari laut yang tenang. Tetapi ini saya percaya bahwa kita tidak harus jatuh dulu untuk belajar. Artinya itu gini, dengan jatuhnya orang lain itu sudah jadi pembelajaran buat kita bahwa kita nggak perlu ikut-ikutan jatuh untuk bisa dapat pengalaman. Jadi contoh, kalau sudah ada teman kita yang sudah bermasalah kandang ayamnya, sudah bermasalah ayam-ayamnya, kenapa kita mesti harus nunggu ayam kita bermasalah dulu untuk kita baru belajar dari pengalaman? Tidak bos, belajar dari kesalahan orang lain itu juga belajar. Jadi yang saya lakukan ya, setiap kali di kandang-kandang di lokalan sini bermasalah, saya belajar apa kendala mereka, apa masalah mereka, kok bisa ayamnya habis. Dan ternyata setelah saya pelajari, jawabannya itu semua ada di video-video Bakal Peternak bos. Oke. Kurang lebih 327 video di Bakal Peternak, itulah jawabannya. Berarti selama ini alhamdulillah cara yang saya lakukan di Bakal Peternak ini, alhamdulillah, walaupun ibaratnya skalanya kecil, skala rumahan mandiri, skala 100-200 ekor, bahkan maksimal 300 ekor, ya cara ini kalau memang bisa menekan angka kematian, ayamnya sehat, kemudian indukannya juga produksinya bagus, oh berarti nggak masalah dong, ya kan bos? Nggak masalah dong. Kenapa saya harus tergiur dengan cara-cara baru? Kenapa saya harus tergiur dengan metode-metode baru yang masih asing buat saya? Jadi seperti itu. Jadi hal yang ketiga untuk buat sampean yang sudah pernah ternak ratusan ekor kemudian habis, hal pertama yang penting sampean lakukan adalah mulai lagi dari awal, kemudian kembali lagi ke cara lama yang pernah sampean terbukti berhasil, itu lakukan kembali. Jangan tergiur dengan cara-cara baru, cara-cara yang kata orang bagus, kata orang cepat. Ingat bos, mungkin next video akan saya bahas indukan kalau di push rank, ya ngerti nggak push rank? Indukan kalau di push atau ditekan supaya dia punya produksi maksimal, padahal itu tidak, menurut saya tidak wajar. Percaya aja hasil telurnya juga nggak bagus. Jadi kita itu jalankannya aja secara normal ya. Apa yang sudah kita lakukan dengan normal, kita nggak perlu mikir harus seperti ini ya, ini seperti ini seperti ini seperti ini. Kalau sekiranya itu sampai coba terapkan sekali dan itu terbukti berhasil, lakukan terus. Tetapi perlu dianalisa, jangan dulu skala besar. Ingat bos, melakukan percobaan itu jangan dilakukan dalam skala besar, lakukan dulu dalam skala kecil, kemudian sampai pelajari hasilnya. Bandingkan dengan cara lama sampean dengan cara baru ini. Kalau sekiranya hasilnya sama, tetap gunakan cara lama. Kalau memang itu terbukti lebih irit, terbukti lebih mudah daripada ribet bos. Saya sampai hari ini pakannya pakan fermentasi, harganya murah ya kan, harganya murah. Kemudian nih bakar-bakar seperti ini nggak makan waktu 5 jam bos, bakar-bakar seperti itu. Bikin jamuan nggak habis ratusan ribu, cuman habis puluhan ribu aja, tapi ayam terbukti sehat ya. Beli probiotik, kalau nggak sanggup beli Nitrobacter TJ atau beli NTJ, cukup pakai E4. Tapi E4 sampai kombinasi 3 macam itu sudah lebih daripada cukup ya bos ya. Jadi jangan apa, nyeleneh lah, bilang nenek moyang kita dulu tuh, jangan nyeleneh, jangan kemaru pengen hasil yang banyak tapi ujung-ujungnya malah kembali jadi bumerang, malah mukul balik, malah sampean rugi balik. Tetapi sekali lagi buat sampean, sahabat-sahabatku di Bakal Peternak dan rekan peternak seluruh Indonesia, buat sampean yang lagi bermasalah, tetap bangkit. Karena sejatinya seorang petarung itu bukan dilihat dari berapa banyak dia berhasil, tetapi dilihat dari berapa kali dia jatuh, tetapi yang dilihat adalah berapa kali dia mau bangkit kembali untuk berjuang lagi dan berjuang lagi. Oke, karena ini sudah kirok bos ya, sudah dekat ini berbuka puasa. Mungkin kita akhir aja dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan sekiranya bermanfaat, like lah video ini bos ya.
Dan semoga Bakal Peternak bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.